Kabar gembira, Menko Perekonomian minta Sri Mulyani cairkan THR PNS, TNI, dan Polri paling lambat H-10. Dikutip dari tribunjogja.com, edisi Sabtu 17 April 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pemerintah pusat direncanakan akan mencairkan tunjangan hari raya atau THR untuk PNS, anggota TNI, dan Polri tahun 2021 lebih cepat, yakni 10 hari sebelum Idul Fitri atau H-10. Kabar baik tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Mugiarso pada Kamis 15 April 2021 yang lalu. Menurut Susiwiono, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan pencairan THR PNS 2021. Untuk yang ASN pun, Pak Menko kemarin sudah menyampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa dibayarkan H-10, kata Susiwiono dikutip dari tayangan Kompas TV. Tentunya hal itu menjadi kabar baik bagi para PNS, anggota TNI, dan Polri jelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada pertengahan Mei mendatang. Terus berapa besaran THR PNS, TNI, dan Polri untuk tahun ini ya? Besaran THR PNS nilainya dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima PNS beserta tunjangan-tunjangannya yang melekat di dalamnya. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Golongan 1 atau lulusan SD dan SMP. Golongan 1A sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Golongan 1B sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. Golongan 1C sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Golongan 1D sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Golongan 2 lulusan SMP dan D3. Golongan 2A sebesar Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. Golongan 2B sebesar Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C sebesar Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Golongan 2D sebesar Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Golongan 3 untuk lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A sebesar Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Golongan 3B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Golongan 3C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Golongan 4. Golongan 4A sebesar Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000. Golongan 4B sebesar Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500.
Golongan 4C sebesar Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. Golongan 4D sebesar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan 4E sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Untuk tunjangan PNS yang melengkap diantaranya 1. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin, lazimnya jadi tunjangan paling besar yang diterima PNS. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Di Indonesia, tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Tukin PNS DJP diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tukin tertingginya sebesar Rp99.720.000 untuk level jabatan struktural eselon 1 dengan pangkat jabatan 26. Tukin terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level paling rendah, yakni jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Contoh lainnya seperti Mahkamah Agung atau MA yang menetapkan tukin tertinggi sebesar Rp37.560.000 dan terendahnya sebesar Rp1.938.000. 2. Tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan suami atau istri diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Sementara jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. 3. Tunjangan anak. Sebagaimana tunjangan suami atau istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. 4. Tunjangan makan. Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK-02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan sebesar Rp35.000 per hari, golongan 3 mendapat Rp37.000 per hari, golongan 4 dapat Rp41.000 per hari. 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Besarannya yakni terendah Rp360.000 per bulan untuk eselon 5A, lalu berturut-turut Rp490.000 untuk 4B, Rp540.000 untuk 4A, Rp1.260.000 untuk 3A, dan tertinggi Rp5.500.000 untuk eselon 1A. 6. Perjalanan dinas. PNS yang dikatakan sebagai profesi yang sering merasakan perjalanan dinas ke luar kota, bahkan terkadang ke luar negeri. Setiap melakukan perjalanan dinas,
PNS akan mendapatkan uang saku yang lazim dikenal sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD. SPPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008. Komponen perjalanan dinas antara lain uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. Gaji ke-13. Selain THR, PNS, dan pensiunan tentu menanti gaji ke-13 yang diberikan setiap pertengahan tahun. Tahun lalu pencairan THR dan gaji ke-13 selalu berdekatan. Hal itu guna membantu para PNS ketika tahun ajaran baru masuk sekolah. Nyatanya, tahun lalu tak semua PNS menerima gaji ke-13. Pada tahun 2020 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 44 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pencairan gaji 13. Pemerintah memutuskan hanya golongan 3 ke bawah yang menerima gaji ke-13. Apakah tahun ini pensiunan juga dapat gaji ke-13? Tahun lalu, para pensiunan juga mendapatkan gaji ke-13. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga Senin 10 Agustus 2020, realisasi pencairan gaji ke-13 PNS sebesar 13,57 triliun rupiah. Dari jumlah pencairan tersebut, sebanyak 5,47 triliun rupiah yang merupakan gaji kepada para pegawai negeri sipil atau PNS, pemerintah pusat, prajurit TNI, dan Polri. Selain itu, sebesar 8,1 triliun merupakan pensiun ke-13 yang disalurkan melalui PT Taspen Persero. Sudah hampir selesai yang pusat, jelas Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan dalam video conference. Seperti dilansir dari kompas.com dalam artikel "Belum semua gaji ke-13 PNS cair", ini penjelasan Sri Mulyani. Bendahara negara itu menjelaskan, perkiraan keseluruhan pembayaran gaji ke-13 tahun ini mencapai 28,82 triliun rupiah. Angka tersebut terdiri atas 14,83 triliun rupiah yang berasal dari APBN untuk PNS aktif sebesar 6,94 triliun dan pensiun sebesar 7,88 triliun rupiah. Sementara sebesar 13,9 triliun rupiah sisanya bersumber dari APBD. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran gaji ke-13 yang belum seluruhnya cair lantaran prosesnya tergantung pada kesiapan administrasi dan regulasi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat pemerintahan daerah. Sementara untuk pensiunan, pihaknya telah mentransfer anggaran pensiun ke-13 kepada PT Taspen Persero. Anggaran tersebut nantinya akan dibayarkan kepada para pensiunan melalui bank penyalur. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.